Mouse merupakan salah satu komponen penting sebagai alat penunjang kinerja pada komputer. Karena fungsi utama dari mouse yaitu sebagai alat penunjuk atau pointing device. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana cara kerja mouse ini? Berikut ini kita akan melihat bagaimana cara kerja mouse. Pertama, ketika mouse digerakkan, diklik, ataupun di-scroll, instruksi tersebut pertama-tama akan masuk ke dalam mouse processor yang ada pada mouse. Lalu, mouse processor akan mengirimkan sinyal kepada RAM dan juga ke mouse controller melalui sistem bus. Nah, sistem bus ini adalah penghubung komponen-komponen pada komputer. Mouse controller digunakan sebagai penghubung antara mouse dengan komputer yang menginformasikan kepada komputer jika tombol ditekan atau kursor digerakkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mouse wireless dapat bekerja. Mouse wireless memiliki dua komponen, yaitu transmitter dan receiver. Ketika mouse digerakkan, gerakan tersebut direkam kemudian dikirim melalui radio frekuensi transmitter yang terdapat di dalam mouse dalam bentuk sinyal elektromagnetik atau sinyal radio. Kemudian sinyal diterima oleh radio frekuensi receiver yang terbentuk seperti USB 2.0 atau 3.0 yang dipasang pada komputer atau laptop. Sinyal tersebut kemudian dikonverter menjadi data yang dimengerti oleh komputer. Lalu komputer akan meresponnya ke layar monitor. Selanjutnya, salah satu penerapan Bluetooth pada kehidupan sehari-hari adalah ditanamkannya Bluetooth. Cara kerja mouse Bluetooth dikatakan sama dengan cara kerja mouse wireless. Memang, kedua teknologi tersebut memiliki fitur yang sama, yaitu mentransfer data. Walaupun begitu, ternyata ini memiliki tujuan yang sangat berbeda. Bluetooth dan wireless sendiri memiliki tujuan yang sangat berbeda, terutama karena faktor zaman yang berbeda. Singkatnya, Bluetooth sendiri adalah teknologi yang sama dengan wireless, yang memungkinkan pengguna mentransfer atau bertukar data secara jauh. Bluetooth biasanya digunakan untuk bertukar data dari perangkat ke perangkat dengan kecepatan frekuensi 2,4 GHz. Oke, selanjutnya adalah cara kerja dari mouse optikal atau mouse infrared. Mouse optikal menghasilkan kepresisian yang lebih baik dibandingkan dengan mouse mekanik sebelumnya yang menggunakan bola karet. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, berikut adalah mekanisme atau cara kerja dari mouse optikal itu sendiri. Yang pertama, cahaya merah terang dipancarkan oleh sebuah LED, lalu direfleksikan oleh sebuah lensa plastik ke permukaan dasar. Nah, di atasnya ini terdapat sebuah sensor gambar CMOS yang menangkap gambar-gambar permukaan dasar dengan frekuensi penangkapan yang sangat cepat, yaitu sekitar 150 fps atau frame per second, bahkan bisa lebih. Yang kedua, apabila mouse tidak digeser, tentu saja tidak ada gambar yang ditangkap oleh sensor. Dan apabila mouse digeser, maka akan terjadi perubahan-perubahan gambar yang ditangkap oleh sensor. Sensor pun kemudian mengirimkan bentuk-bentuk perubahan itu berupa sinyal ke digital sinyal prosesor atau kita singkat DSP. Yang ketiga, DSP ada kalanya berbentuk IC tersendiri yang terpisah dari sensor. Namun ada kalanya juga ia menjadi satu bagian dengan chip sensor. DSP lalu mengubah sinyal-sinyal dari sensor menjadi bentuk-bentuk kode digital di mana terdapat clock atau kita singkat CLK dan data kita singkat DAT atau DAT. Setiap pergeseran mouse akan menghasilkan perubahan-perubahan gambar yang berbeda sehingga menghasilkan sinyal yang berbeda pula.
Dengan demikian, DSP pun akan menghasilkan informasi pada clock dan data yang berbeda-beda pula. Informasi ini kemudian dikirim melalui kabel konektor atau kabel data ke komputer. Di komputer, informasi dalam clock dan data kemudian diterjemahkan sebagai bentuk pergeseran kursor yang dapat dilihat pada layar monitor. Yang keenam, di dalam dua saluran, yaitu clock dan data, selain terkandung informasi tentang pergeseran mouse, juga terkandung isyarat agar komputer merespon apabila switch klik kanan, klik kiri, atau scroll di-on-kan. Lalu ketujuh, karena rangkaian sensor dan DSP memerlukan suplai tegangan untuk bekerja, maka tegangan plus 5 volt diambil dari power supply, kemudian komputer melalui kabel saluran plus V, sedangkan ground tersambung melalui kabel GND. Nah, yang ke-8, dengan demikian, di dalam kabel konektor atau kabel data yang menyambung antara mouse dengan komputer terdapat 4 sambungan kabel, yaitu kabel saluran clock, kabel saluran DAT, dan kabel ground. Lalu ke-9, biasanya kabel data dilengkapi juga dengan shield, yaitu lapisan pelindung pembungkus bagian dalam keempat kabel tadi. Lapisan shield terbuat dari aluminium tipis, elastis, dan dapat dihubungkan ke ground atau bodi komputer. Sambungan untuk lapisan shield menjadi sambungan yang kelima. Dan di kebanyakan mouse optikal atau mouse infrared, setiap saluran kabel yang terdapat di dalam kabel data diberi warna tertentu, yaitu biasanya ada warna merah, lalu hitam, hijau, putih, dan juga kabel hitam yang lebih tebal. Itu adalah sambungan untuk kabel shield tadi.